Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, saya Lasmi Wayansari. Saya dosen di Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Sistem Penyelenggaraan Makanan Institusi. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, 1 SKS teori, dan 2 SKS praktek. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini berisi tentang pengertian sistem penyelenggaraan makanan dan komponen-komponennya, inovasi penyelenggaraan makanan, prinsip penyusunan menu untuk kelompok sasaran dengan sosial, budaya, dan faktor lain yang mempengaruhi, konsep dasar logistik penyelenggaraan makanan institusi mulai dari pemesanan bahan makanan sampai dengan penyajian makanan, prinsip penyusunan standar-standar dalam produksi makanan, standar porsi, standar bumbu, standar resep, dan standar makanan. Konsep dasar perencanaan anggaran biaya bahan makanan, kemudian higien sanitasi pada penyelenggaraan makanan, organisasi penyelenggaraan makanan, dan juga terkait dengan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan makanan. Capaian pembelajaran mata kuliah pada akhir perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep atau teori terkait sistem penyelenggaraan makanan dan komponen-komponennya sampai dengan mempraktekkan manajemen produksi dalam penyelenggaraan makanan, memahami manajemen distribusi dan pelayanan makanan, menilai higien sanitasi makanan dan minuman, memahami keselamatan kerja di penyelenggaraan makanan, dan juga melakukan seminar hasil kunjungan ke institusi penyelenggaraan makanan. Metode pembelajaran yang saya terapkan di sini ada 3 metode, yaitu yang pertama, metode ceramah atau penyampaian materi. Yang kedua, diskusi. Yang ketiga adalah observasi. Metode pembelajaran ini diterapkan agar nantinya mahasiswa memiliki kemampuan sesuai dengan kompetensinya yang diharapkan, dan pada saat dihadapkan pada industri dunia kerja dan dunia usaha, mereka sudah memiliki pengalaman. Pada metode ceramah ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami materi secara luas dan bisa mengembangkan kemampuannya dengan merujuk pada referensi lainnya. Pada pembelajaran diskusi atau praktek, mahasiswa akan diberikan topik yang akan didiskusikan bersama teman di kelompoknya dan akan dipresentasikan kepada dosen masing-masing. Di akhir seluruh pembelajaran ini, mahasiswa akan diajak untuk memberikan observasi secara langsung ke institusi penyelenggara makanan sebagai tambahan pengalaman mengaitkan antara teori yang sudah didapatkan dengan praktek yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Evaluasi mata kuliah ini meliputi evaluasi tes dan evaluasi non-tes. Evaluasi tes dilakukan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester, baik teori maupun praktek. Evaluasi non-tes dilakukan melalui seminar, penugasan, diskusi, laporan, serta presensi dari mahasiswa. Demikian deskripsi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi gambaran bagaimana proses pembelajaran di Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, khususnya mata kuliah Sistem Penyelenggaraan Makanan Institusi. Berikut ini akan saya sampaikan video proses pembelajaran Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, khususnya mata kuliah Sistem Penyelenggaraan Makanan Institusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Polkes yuk. Unggul berbudaya mendunia. Oke, baik. Sepertinya semangat semua. Oke. Hari ini sesuai dengan RPS adalah pertemuan ke-9, minggu ke-9, ya. Sesuai dengan jadwal, yaitu adalah mata kuliah SPMI, Sistem Penyelenggaraan Makanan Institusi,
dengan pokok bahasan yaitu manajemen distribusi dan pelayanan makanan. Ya. Ini hadir semua? Ada yang izin atau hadir semua? Ada yang nggak masuk? Ya, siapa? Oh, Mbak Naya. Oke, kenapa Mbak Naya tadi? Oh ya, baik. Sebelum lupa, silahkan adik-adik bisa sambil mengisi untuk absensinya di papeling, ya, sesuai dengan waktunya ya. Ya, baik. Sebelum kita mulai seperti biasa, silahkan mungkin adik-adik membacakan untuk visi misi. Silahkan. Nanti siapa yang? Oh ibu, bilangnya Mbak siapa? Saya Rani, Bu. Oh iya, mohon silahkan Mbak Rani. Visi menjadi program studi unggul yang menghasilkan sarjana terapan gizi profesional sesuai standar internasional dalam asuhan gizi penyakit tidak menular tahun 2038. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan sarjana terapan gizi yang profesional sesuai standar internasional dalam asuhan gizi penyakit tidak menular. 2. Mengembangkan penelitian gizi terapan terkait asuhan gizi penyakit tidak menular. 3. Mengembangkan pengabdian masyarakat berbasis penelitian dan budaya lokal. 4. Mengembangkan kemitraan untuk peningkatan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan pendayagunaan lulusan. Baik, terima kasih Mbak Rani. Oke, ini saya potongkan dari RPS yang sudah diterima, yaitu terkait dengan kegiatan yang akan kita lalui pada pertemuan hari ini, ya, yaitu penyampaian terkait dengan materi distribusi dan pelayanan makanan. Capaian pembelajaran untuk pertemuan kali ini yaitu mahasiswa mampu memahami manajemen distribusi dan pelayanan makanan. Kemudian beberapa bahan kajian yang akan saya sampaikan untuk pertemuan kali ini yaitu yang pertama terkait dengan pengertian, kemudian tujuan, metode, keuntungan dan kerugian penerapan metode, kemudian sebagai bagian dari proses distribusi dan pelayanan makanan yaitu transportasi makanan. Nah, sebelum masuk kita mengenal terkait dengan proses distribusi dan pelayanan makanan, saya akan memutarkan video ya terkait proses yang ada di rumah sakit. Dari sedikit gambaran terkait proses distribusi dan pelayanan makanan di rumah sakit ya. Tadi prosesnya yang biasanya dilakukan adalah seperti itu. Tadi dia punya gambaran ya kan? Bagaimana sebenarnya proses distribusi itu seperti apa? Dalam mata kuliah SPMI selalu saya sampaikan bahwa kegiatan ini adalah suatu sistem ya, kegiatan yang merupakan suatu sistem atau juga terkait adanya di judul tadi ada manajemen. Dalam sebuah sistem atau manajemen itu ada kaitan antara kegiatan satu dengan yang lainnya, ya. Dan kalau ada sesuatu yang terputus di tengah jalan itu akan mengganggu proses yang lainnya. Sama seperti kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi dan pelayanan makanan itu juga tidak lepas dari proses yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, sebelum proses distribusi itu apa yang dilakukan? Sebelum proses distribusi apa? Pengolahan, betul ya. Jadi pengolahan atau proses produksi. Nah, dari situ kita bisa melihat pengertian dari proses distribusi. Dari di sini kita bisa tahu bahwa distribusi itu involves getting food from production to the point of service. Ya. Kemudian ada juga di situ bahwa service itu service is the presentation of food to the customer. Ya. Mungkin ini ada sinkron dengan yang video sebelumnya, ya kan? Bahwa
Ada tadi temannya menyatakan proses sebelumnya adalah produksi. Yang di sini adalah yang proses distribusi itu melibatkan penyampaian dari produksi kepada titik penyelenggaraan atau titik untuk penyajian makanan. Nah, di situ menjadi titik akhirnya adalah customer. Kalau dalam hal ini yang dicontohkan pada video tadi adalah pasien. Ya, kalau di rumah sakit customernya adalah pasien. Ya, sehingga bisa kita katakan bahwa distribusi makanan itu adalah kegiatan pembagian ya atau pemorsian makanan dan penyampaian makanan sampai ke konsumen. Ya, jadi sampai kepada konsumen. Nah, distribusi makanan ini adalah serangkaian kegiatan, sehingga tidak hanya satu kegiatan yang ada distribusi, mulai dari pemorsian, gitu ya, mengecekkan suhu, penilaian menu dan seterusnya, sampai sesuai dengan jenis makanan dan jumlah porsinya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika proses distribusi, yaitu kita harus perhatikan terkait jenis makanannya, kemudian jumlah porsinya. Karena masing-masing customer atau dalam hal ini pasien misalnya di rumah sakit itu adalah berbeda-beda terkait dengan makanan yang didapatkan. Nah, ini pengetahuan ini nanti terkait proses yang ada di mata kuliah SPM ini nanti akan adik-adik banyak dapatkan untuk proses prakteknya adalah di semester 7, yaitu ada PKL SPMI. Sehingga memang untuk pengenalan-pengenalan terkait mata kuliah bahan kajian yang harus dipelajari pada SPMI benar-benar akan ditekankan di semester ini. Karena nanti ketika PKL ya gambarannya adalah kegiatan-kegiatan seperti yang ada di video itu tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk distribusi makanan itu sendiri memiliki dua kegiatan inti, yaitu tadi disebutkan pada proses pengertiannya tadi ya, ada pembagian atau pemorsian makanan, kemudian penyampaian atau penyajian makanan sampai makanan itu diterima oleh konsumen. Nah, jadi pemorsian itu kalau gambarannya di kegiatan itu adalah ada plate-nya, ada piring sajinya. Ya, kalau di rumah sakit untuk piring sajinya bisa bermacam-macam. Ada yang dibagi berdasarkan kelas. Yang misalnya kalau yang kelas VIP itu biasanya terpisah untuk piring-piring sajinya. Jadi untuk sup tersendiri dan untuk makanan pokoknya, untuk lauk-lauknya, kemudian ada bagi besarnya ya, itu nampannya, kemudian ada di wrap. Tapi mungkin kelas yang lain, misalnya di kelas 3 itu ada dalam bentuk satu kuarto, dan itu sudah satu sajian. Nah, itu adalah proses pembagian. Dan perlu diperhatikan pada proses pembagian ini, kalau di rumah sakit itu sebenarnya sudah terstandar, sehingga harus kita perhatikan pasiennya siapa, kemudian diet apa yang dia dapatkan, ya seperti itu. Kemudian setelah makanan itu disiapkan, proses selanjutnya adalah yang kedua ini, yaitu penyampaian penyajian makanan sampai ke konsumen. Nanti kita akan pelajari apa saja yang akan mempengaruhi, apa saja yang harus kita perhatikan supaya makanan itu sampai ke konsumen. Apakah hanya sekedar diantarkan, ditaruh, atau seperti apa? Ya, itu seperti itu untuk apa yang kita pelajari hari ini. Kemudian di sini disinggung sedikit terkait dengan proses pemorsian. Ya, tentu saja hal ini juga akan dipengaruhi oleh standar porsinya, kemudian jumlah pasien atau konsumen yang dilayani. Ya, nanti adik akan mendapatkan pengalaman itu yang banyak adalah di PKL nanti. Ya, kalau biasanya kalau kita adalah rumah sakit tipe A dan tipe B dengan rata-rata memang bisa lebih pasiennya dari 100 pasien ya. Tapi beberapa kegiatan kita bisa lakukan juga, misalnya dengan kunjungan bisa melihat untuk rumah sakit yang kecil ya, bagaimana bedanya proses pemorsian ini untuk rumah sakit dengan katakanlah dengan jumlah pasien yang tidak lebih dari 30 misalnya, ada yang seperti itu. Atau bagaimana dengan proses pemorsian untuk rumah sakit dengan pasien yang di atas 100 ya, dengan range waktu yang hampir sama. Karena seperti yang kemarin saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, untuk proses produksi ya, proses produksi itu waktu-waktu yang ada di rumah sakit itu biasanya terstandar hampir sama dengan proses untuk distribusinya ke pasien itu antara pukul misalnya setengah 12 sampai
salah satu, ya. Tidak melihat berapa jumlah pasiennya. Kalau jumlah pasiennya banyak juga responnya seperti bahwa setengah 12 itu pasien sudah harus menerima untuk misalnya makan siang, ya. Jadi misalnya seperti itu. Kemudian tujuan dari penyelenggaraan makanan khususnya untuk proses distribusi ini kenapa harus ada manajemennya? Berarti kalau ada manajemennya ada proses yang harus ditata, ya. Ditata itu tadi oleh karena itu membedakan kalau misalnya di rumah, adik-adik di rumah dengan penyajian makanannya adalah ibunya ya misalnya gitu. Kalau mendistribusikan makanan misalnya satu keluarga ada 5 anggota, mungkin itu proses pemorsian juga anak-anaknya bisa diambilkan nasinya gitu kan. Terus lauknya ini beda-beda, kalau yang besar dan itu adalah juga salah satu contoh proses pemorsian skala kecil. Itu mungkin hanya butuh waktu mungkin 10 menit, 15 menit. Tetapi kalau pada rumah sakit atau institusi yang cukup besar itu perlu ada proses penataan supaya ini yang pertama kualitas makanan itu tetap terjaga atau terpelihara, terutama suhu. Saya contohkan begini, misalnya di salah satu rumah sakit itu pasiennya 200. Menu hari itu, menu makan siang hari itu salah satunya adalah untuk sayurnya adalah sup sayuran. Ya, sup sayuran itu sangat berpengaruh terhadap suhunya, ya. Katakanlah pasien pertama yang dilakukan proses distribusinya, ketika sampai pada pasien pertama kemungkinan sup itu masih terjaga suhunya. Memang sup itu kan kalau bisa dinikmatinya dalam kondisi yang hangat-hangat, ya. Kalau tidak ada proses penataan dalam distribusi dan pelayanan makanan ini, coba bisa dibayangkan sup yang datang untuk pasien yang ke-200. Harusnya kalau dalam proses manajemen itu antara yang diterima oleh pasien pertama dengan pasien yang terakhir katakanlah 200 itu harus tetap terjaga kualitasnya. Itulah yang harus dijaga di sini, bagaimana kita menata. Itulah salah satu kompetensi dari adik-adik ini sebagai seorang ahli gizi. Kemudian yang kedua adalah menjamin makanan yang dikonsumsi aman dari segala jenis mikroorganisme. Ya. Jadi di situ kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan nanti. Kita nanti akan coba mengidentifikasi video ya tadi kira-kira apakah sudah memenuhi terkait dengan kualitas pemenuhan supaya kualitas makanan itu terjaga suhunya, kemudian aman dari segala jenis mikroorganisme. Kira-kira tadi sudah bisa melihat ya. Salah satunya yang poin kedua ini tadi sempat mengamati ada yang diurep gitu ya kan? Tidak dibiarkan terbuka. Nah, itu adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk menjamin makanan yang dikonsumsi sampai ke pasien itu aman dari segala jenis mikroorganisme. Selain itu, menyajikan makanan yang menarik dan memuaskan konsumen. Saya pernah cerita juga, ya, dan adik-adik juga sudah mempelajari di mata kuliah kuliner. Ya, dulu ada salah satu pokok bahasan terkait dengan garnish. Ya, garnish itu yang sempat kita pelajari dulu adalah tidak hanya menghias sesuai dengan yang misalnya dulu kan belajarnya tidak hanya buah ada semangka dibentuk macam-macam, tidak hanya berhenti di situ, tetapi termasuk proses penyajian ketika di rumah sakit. Kemudian ini dari sisi institusi, ya, kenapa perlu penataan? Ya, misalnya saya punya catering misalnya, kebetulan hari itu ada banyak sekali orderan misalnya nasi fokusnya, mempersingkat waktu distribusi. Kalau tidak ada proses penataan yang bagus, ya bisa jadi kualitas itu tadi dari makanan bisa akan menurun karena proses saya dapat pesanan 500 box misalnya, ya dengan tenaga yang katakanlah terbatas misalnya, bagaimana saya bisa memenuhi ya supaya tetap menjaga kualitas untuk makanan itu tetap terjaga dengan baik, kemudian menghemat biaya, kemudian mengurangi kelelahan petugas. Ya, itu yang perlu kita pelajari. Ya, selanjutnya yaitu metode kombinasi sentralisasi desentralisasi. Yaitu diterapkan, ya kapan diterapkan? Pada saat institusi dihadapkan pada berbagai kondisi yang membutuhkan pertimbangan, ya. Sistem distribusi itu tidak hanya didasarkan pada satu jenis sistem. Jadi ada yang terkait dengan ada contohnya ya dari rumah sakit karena
ada perbedaan gedungnya, ya. Jadi saking luasnya rumah sakit, ya. Ada yang terpisah itu adalah gedung yang VIP misalnya gitu. Ya, jadi yang satu lingkup gedung A ini menggunakan sistem sentralisasi. Ya, kemudian yang tetap pengolahan di satu gedung A itu tadi karena instalasi gizinya hanya satu. Kemudian setelah untuk yang pasien-pasien yang gedung terpisah atau VIP itu dikemas dalam tempat-tempat yang agak besar, baru kemudian distribusikan adalah di pantry yang ada di sana. Ya, karena kalau bawanya mungkin agak susah kalau sudah di sini di pack tadi, ya, sehingga ada menerapkan sistem yang kombinasi ini. Ya. Kemudian ada contoh lagi di situ pada institusi rumah sakit yang menyelenggarakan makanan, ada yang bersih makanan biasa dan berdiet khusus ya dengan jumlah ahli gizi yang terbatas. Itu bisa seperti itu. Baik, ya. Oke, sampai di sini dulu. Coba saya mau menanyakan, ada kita sudah mengamati terkait dengan videonya. Ya. Lalu dengan metode yang sudah kita kenalkan ada sentralisasi, desentralisasi dan kombinasi ya. Lalu yang di video tadi rumah sakit yang ada di situ berarti metodenya menggunakan apa? Silakan, Mbak Daniel, silakan. Baik Bu, izin menjawab. Ya. Kalau dari pengamatan video tadi, rumah sakit tersebut menggunakan metode sentralisasi. Oke. Temannya sepakat? Sepakat. Kenapa kira-kira? Alasannya? Kalau sepengamatan saya itu tadi kalau nggak salah makanannya sudah dijadikan satu di tempat seperti troli itu untuk didistribusikan kepada pasien. Oke, ya. Yang lain setuju? Iya. Jadi kalau namanya juga sentra terpusat, ya. Jadi memang semua penyelenggaraan itu ada di salah satu tempat. Sehingga prosesnya tadi adalah yang dimaksud dengan Mbak Rani tadi adalah pemorsiannya. Pemorsiannya dijadikan di satu tempat, kemudian tadi di bawah ada rak-rak trolinya, ya. Rak-raknya trolinya kemudian baru disampaikan ke bangsal-bangsal yang sesuai dengan level yang ada di situ. Oke, itu ya. Oke. Hari ini kita sudah selesai untuk slide terakhir ya. Tadi terkait materinya. Ini ada sedikit quote yang mungkin adik yang bisa menempatkan dalam kehidupan sehari-harinya bahwa waktu itu kehidupan. Jadi kalau bisa apa yang ada di pola hari ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya nanti kehidupannya akan lebih baik lagi tentunya. Baik, terima kasih. Mungkin itu ada yang ditanyakan, silakan. Oh iya, dengan Mbak siapa? Maaf. Dengan Mbak siapa ya Ibu? Iya, oke, silakan. Ini ingin bertanya, misalnya kita sudah bekerja, apa yang menjadi pertimbangan kita untuk menentukan metode pendistribusian yang tepat? Ketika kita sudah bekerja, apa yang menjadi dasar gitu? Apa yang menjadi pertimbangan kita untuk memilih metode pendistribusian yang tepat? Oke, ya, baik, terima kasih Mbak Aya. Saya jadi ingat saya pernah bisa dihubungi oleh salah satu alumni, ya. Salah satu alumni itu berceritamu kalau dulu kan diajari terkait dengan mata pelajaran ini, ya. Dan itu proses-proses ini seperti yang contoh tadi ya yang di video itu ketika kita masuk bekerja itu rumah sakitnya sudah ada, ya, rumah sakitnya sudah ada. Dan tapi sekarang saya itu diterima di suatu tempat rumah sakit, tetapi baru dibangun, instalasi gizinya belum ada, ya kan? Kalau kita bekerja masuk di situ kita tidak menyesuaikan dengan sistem yang ada di situ, ya kan? Tapi kalau di sini kasusnya itu saya harus merencanakan banyak hal, mulai dari awal, dari proses pengadaan itu seperti apa sampai di evaluasinya. Nah, mungkin ada kaitannya juga dengan pertanyaan Mbak Aya tadi ya, sebagai pertimbangan, ya. Kalau bekerjanya sudah rumah sakit dan manajemennya sudah jalan, kita tidak mengikuti dan mungkin memperbaiki apa yang sudah ada. Tetapi hal ini belum ada semua, alatnya mungkin belum ada, ya kan? Jadi merencanakan dari alat, babat alas gitu ya, kita istilahnya. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari semuanya secara terstruktur.
Karena kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi nantinya. Bisa jadi seperti itu tadi, adik bekerja pada sesuatu yang sudah stuck dan bagus, bisa jadi ada sesuatu yang memulai dari awal. Nah, ketika kita memulai dari awal, berarti sebagai perencana kita. Dan mungkin di sebelumnya saya sudah menyampaikan juga di pertemuan awal, ya pertemuan kedua ketika terkait dengan sarana prasarana, ya kan? Itu termasuk merencanakan karena erat kaitannya dengan proses distribusi. Jadi ketika mungkin di slide tadi juga sudah disinggung bahwa untuk sentralisasi misalnya itu adalah harus ada ruangan yang luas. Kenapa? Karena semuanya terpusat di situ membaginya. Kalau ruangannya kecil, untuk membagi sejumlah pasien dalam satu tempat mungkin akan kesulitan. Sehingga yang perlu menjadi pertimbangan adalah kita harus melihat adalah sarana prasarana luas ruangannya. Ya, kemudian juga sarana prasarana yang lain ketersediaannya misalnya kalau kita menentukan apakah ini mau sentralisasi atau desentralisasi, ya kan? Sehingga dari sarana prasarana itu kita bisa melihat, oh ini memungkinkan untuk proses awal, ya, proses awal dengan katakanlah bisa menampung sekitar pasien antara sampai 50 pasien itu masih bisa dilaksanakan dengan sistem sentralisasi, ya, karena semua pembagian masih bisa di instalasi gizi. Tetapi mungkin nanti kalau dengan saya diberikan bentuk instalasi gizi yang seperti ini, kalau dengan jumlah pasien yang lebih banyak, mungkin saya membutuhkan metode yang lain. Karena misalnya di setiap bangsa itu saya cerita di situ ada pantry ya, ada ruangan-ruangan kecil. Nah itu mungkin bisa dimanfaatkan dengan metode kombinasi atau sebagainya. Sehingga yang perlu kita pertimbangkan, kita melihat jumlah pasiennya, ya kan? Kemudian ketersediaan sarana prasarananya memungkinkan nggak? Karena adik tadi juga sudah melihat apa kerugian dan keuntungan di masing-masing metode. Dengan menganalisis yang ada itu mana pertimbangan yang bisa kita lakukan. Apakah tenaganya juga mencukupi, ya? Jadi yang memang juga harus dipertimbangkan terkait dengan tenaga dan sebagainya. Mungkin itu, ya. Oke. Jadi ada lagi yang ditanyakan? Cukup. Oke. Jadi kesimpulan hari ini bahwa dari proses distribusi dan pelayanan makanan kita juga mengenal apa itu proses distribusi, ya, kemudian tujuannya dari sisi institusi, dari segi konsumen, kemudian kita melihat belajar terkait dengan metodenya, ya, dan juga kelemahan atau kerugian keuntungannya, termasuk proses ditransportasi makanan dan penyajiannya, ya. Ya, jadi kita sudah pelajari semua hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat, ya, dan nantinya pengalaman atau yang kita peroleh hari ini jadi bisa aplikasikan, ya, nanti ketika sebelum ke dunia usaha atau dunia kerja bisa ketika di PKL. Ya, nanti untuk proses selanjutnya di jam praktek nanti ada proses diskusi, nanti kita akan melihat lagi, mengidentifikasi lagi terkait dengan kegiatan distribusi makanan di beberapa institusi penyelenggara makanan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam berbagai kegiatan adik-adik, ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.